Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and good afternoon for the other class. Welcome back to our class English 2 and today we are going to discuss some lesson. There are two lessons in this class, in this meeting, that is a subject verb agreement, and we also want to discuss a little bit about advantages and disadvantages essay. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris 2 yang cukup penting ya, yaitu berkaitan dengan subject verb agreement. Sebetulnya materi ini adalah dipersiapkan untuk menghadapi tes TOEFL ya, dan memang di bahasa Inggris 2 ada juga soal-soal yang berkaitan dengan TOEFL nanti ketika Anda menghadapi ujian akhir semester. Maka saya pikir ini penting ya untuk kita bahas. Baik teman-teman, tidak usah berpanjang lebar, kita mulai saja untuk materinya. Oke, jadi yang namanya subject verb agreement itu sesuatu yang umum ya. Dan tentu kita sudah mengetahui barangkali bahwa a verb needs to agree with its subject ya. Setiap verb atau kata kerja mesti membutuhkan subjek dan itu harus saling berkesesuaian. Ya, jika subjeknya tunggal, maka verb atau kata kerja yang dimunculkan itu pun juga harus tunggal ya. Singular subject need a singular verb. Kalau Anda lihat di situ, the library is full of books ya. The subject ya, subjeknya library ya. The library ini adalah subjeknya. Kemudian is ini adalah verbnya. Maka di situ sesuai ya, karena subjeknya tunggal, the library, maka verbnya juga tunggal, is. Kemudian a plural subject needs a plural verb. Tentu ya, kalau subjeknya plural, tentu verbnya juga harus plural. Maka di situ di contoh ini ada tulisan the libraries are full of books. Ya, the libraries ini jamak, maka are ini verb, sebagai verb harus jamak juga. Sometimes singular and plural verb are the same. For example, when the verb is in the past tense. Ya, tetapi ada pengecualian, bukan pengecualian ya. Memang ini sudah aturannya bahwa setiap kali kita menulis past tense atau dalam bentuk past ya, maka verbnya tidak berubah ya. Maksudnya tidak berubah, tidak menyesuaikan dengan subjeknya. Karena sama saja ya. Meskipun subjeknya tunggal atau subjeknya jamak pun sama, verbnya menggunakan verb kedua atau past tense. Di situ kalau Anda memperhatikan, mencermati bahwa the students studied ya, sama ketika kita menulis the students studied ya. Students itu jamak, kalau student saja itu tunggal. Atau selain berkaitan dengan past tense, bisa juga dengan modality ya. Kalau menggunakan modality itu akan sama ya, verbnya tidak berubah meskipun subjeknya jamak ataupun tunggal. Contohnya di situ the student must study ya, sama saja kita menulis the students meskipun pakai itu jamak students ya, tetap must study, study-nya tidak berubah karena memang sama-sama ada modality ya. Modality itu macam-macam bentuknya, ada must, ada should, ada will, ada might, ada can, ada macam-macam. Itu adalah bentuk atau contoh dari to be. Baik, kita lanjutkan. You need to able to find the subject. Tetapi kita juga harus paham betul bahwa tidak selamanya subjek itu selalu diikuti oleh verb yang letaknya persis ya, berdekatan, kadang berjauhan ya. Contohnya di sini the kitten is cute. Ini adalah contoh yang verbnya berdekatan dengan subjek. Tapi bagaimana dengan contoh yang kedua, the kitten with big green eyes is cute. Ini kan berjauhan ya, antara subjek the kitten dengan is verbnya itu jauh. Karena di situ ada yang namanya preposition ya. With ini kan preposition ya. Big green eyes ini sebagai object of prepositionnya.
The kitten, my sister's new pet, is cute. Nah, ini juga berjauhan letaknya. The kitten dengan is ini kan berjauhan karena ada my sister's new pet. Ini adalah apositif namanya ya. Memberi penjelasan lebih terhadap subjek the kitten. Kemudian the kitten sleeping in the kitchen is cute. Ini juga sama ya seperti halnya dengan contoh nomor 2 dan nomor 3. Berjauhan karena didahului oleh sleeping in the kitchen. Ini adalah present participle sleeping. Ini yang berfungsi sebagai adjektif atau menerangkan the kitten. The kitten sleeping in the kitchen. Ini kan kalau diterjemahkan artinya anak kucing yang tidur di dapur. Ya, is cute. Kitten is still the subject ya, meskipun di situ ada kata-kata yang menyertainya, tetapi subjeknya masih the kitten. Baik, kita lanjutkan. Make verb agree after prepositional phrase. Nah, ini kita juga perlu pahami. Jadi verb itu harus sepakat atau sejalan ya, harus agree dengan apa? Setelah prepositional phrase. Ya. Tapi sebelum itu kita coba pahami dulu apa itu preposition. Ya, yang namanya preposition is a word that shows a relationship with a noun like in, at, with, under, or during. Itu semua adalah contoh-contoh preposition. Ya, artinya apa? Ya, kata yang menunjukkan hubungan dengan kata benda. Preposition is followed by noun. Ya, tentu yang namanya preposition mesti diikuti oleh kata benda. Nah, kata bendanya itu disebut apa? Disebut object of preposition. Karena letaknya setelah preposition, maka disebut dengan object of preposition. The preposition and its object together are called a prepositional phrase. Nah, kalau digabung jadi dua itu yang disebut dengan prepositional phrase. The windows of that house need to be repaired. Nah, di situ kan ada preposition of ya. Kemudian that house itu object of prepositionnya. Ingat, yang namanya prepositional phrase itu bukanlah subjek. Karena bukan subjek, maka itu tidak berpengaruh terhadap kata kerja yang ada di situ. Kata kerja yang ada di sini, yang need ini kan kata kerja nih. Ini berpengaruh atau berkaitan dengan the windows sebagai subjeknya. Maka di situ karena the windows ini kan jamak ya, plural, maka need ini tidak butuh s. Karena tidak tunggal ya. Kalau tunggal kan butuh s ya. Jadi di situ tidak tunggal makanya tidak ada s-nya. In my opinion, the price of movie tickets is too expensive. Nah, ini jangan terkecoh ya. Subjek dari kalimat ini itu adalah the price, bukan in my opinion atau of the movie tickets ya, karena in my opinion ini adalah prepositional phrase. Kemudian of movie tickets ini juga sama prepositional phrase. Maka dua kata itu ya, dua frase itu bukanlah subjek. Subjeknya adalah the price. Makanya di situ verbnya adalah is ya, the price is too expensive karena the price ini tunggal. Jadi begitu ada penjelasan yang berkaitan dengan verbs agree after prepositional phrase. Jadi tidak verb itu tidak dipengaruhi oleh prepositional phrase ya, tetapi dipengaruhi oleh subjeknya itu. Maka Anda perlu teliti ya ketika membaca sebuah kalimat, terutama kalimat yang kompleks ya seperti contoh itu, Anda perlu menganalisa mana subjeknya ya. Kemudian kalau sudah melihat subjeknya, mana verbnya, apakah subjek dengan verb itu sesuai atau belum ya. Kalau belum sesuai berarti itu salah, kalau sudah sesuai ya memang itu sudah betul. Nah, jadi ingat ya semacam itu. Oke, kita coba lanjutkan ke berikutnya. Ini juga masih sama tadi ya. Ini the windows plural, maka need juga plural. The price singular, maka is juga singular. Ya, ini penjelasan tambahan saja. Kemudian, make verb agree after expression of quantity. Perlu juga kita menyelaraskan ya verb setelah expression of quantity.
Nah, expression of quantity itu apa saja? Ya, contohnya di sini misalkan ada most. Ini quantity ya. How much or how many. Ini yang namanya expression of quantity ini ya tentu menjawab pertanyaan seberapa banyak ya. Most ya di situ menjadi contoh. Many itu juga ya contoh. Di contoh ini ya itu kan verb match the object of the preposition ya. Ini harus beda kalau tadi itu tidak ada expression of quantity, maka di situ kita harus menyesuaikan dengan subjeknya. Tetapi ketika ada expression of quantity, maka kita akan menyesuaikan subjek verbnya itu dengan object of prepositionnya. Ya, ini pun penjelasan yang lain ya. Kalau biasanya subjek menjadi titik acu ya, tetapi ini justru object of preposition. Karena di situ ada yang namanya expression of quantity. Nah, di situ contohnya most of the lesson. Nah, di situ kan of the lesson kan sebagai object of preposition ya, the lesson itu sebagai object of preposition. Tapi di situ tunggal ya. Meskipun di situ ada most, kemudian diikuti oleh object of preposition yang tunggal. Maka ya sama, verbnya harus tunggal. Most of the lesson was easy to understand. Bagaimana dengan yang jamak ya, plural. Object of prepositionnya itu plural. The sentences, ini kan plural ya. Maka sama, verbnya juga harus plural. Most of the sentences were easy to understand. Most of the information was easy to understand. Kenapa most information ini tunggal dianggap tunggal ya? Karena di situ disebut sebagai uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan itu predikatnya atau maksudnya kedudukannya sebagai kata benda tunggal ya. Jadi kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu dikategorikan sebagai kata benda tunggal. Most of the information was easy to understand. Semua informasi itu mudah dipahami. Meskipun ada kata most ya, tapi ingat ini acuannya ada pada object of prepositionnya. Kalau object of prepositionnya itu tunggal atau uncountable noun ya, verbnya harus ikut tunggal. Oke ya, kita coba bergeser. Nah, di sini contoh yang lain ya. Selain most ada all, ada some, ada half. Ini adalah contoh expression of quantity. All of the students were asleep. Ya, ini students sebagai object of preposition jamak, maka verb were ini sama harus jamak juga. All of the cake was eaten. Yummy. Ya, karena enak jadi semua kue dimakan. Nah, di situ cake-nya adalah tunggal ya, makanya pakainya was eaten. Most of the hour was spent on reviewing verb tenses. Semua jam pelajaran dihabiskan untuk mereview verb tenses. Most of the books in the library are hardcovers. Ya, itu juga contoh. Some half of the ice cream was strawberry. Half of the children like strawberry. Ya, itu. Jadi ingat ya, expression of quantity itu bukan penentu subject verb agreement-nya ya, bukan penentu verb agrees dengan expression of quantity, tetapi yang menentukan adalah object of preposition-nya itu ya. Apakah harus tunggal, apa harus jamak. Oke, saya kira itu penjelasannya. Kemudian kita coba lanjutkan. Inverted verbs agree. Bagaimana dengan inverted verbs? Inverted itu apa? Ya, inverted ini adalah inversi atau pertukaran. Ya, in some sentence the subject and verb are inverted. Jadi di beberapa kalimat subjek sama verb itu bisa diinversi, bisa ditukar. Kapan terjadi inversi? Yang pertama, when we make a question. Ketika kita membuat pertanyaan, maka akan terjadi inversi. Kemudian, when the sentence starts with place of expression. Ketika kalimat itu diawali dengan place of expression.
Dan yang ketiga, ketika sentence begin with certain negative expression ya. Kalau ada negative expression nanti juga mengakibatkan terjadinya inversi. Kemudian when we use conditional without word if, dan juga kalau kita menggunakan if conditional tetapi if-nya kita hilangkan, maka di situ juga akan menyebabkan terjadi inversi. Kemudian yang berikutnya when the sentence has a comparison. Ketika kalimatnya itu mengandung comparison atau perbandingan ya. Jadi itu beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya inversi. Nah, lantas bagaimana secara detailnya kita akan coba lihat sini. Ya, di sini ada contoh kalimat ya, there is a big spider on your shoulder. Ini kan spider ini aslinya sebagai subjeknya ya. Tapi karena ada there sebagai place of expression, maka di situ terjadi inversi. There are 2 cars in the garage ya. Here are in every classroom are map and globe. Ini kan semua adalah expression ya, place of expression. Kemudian never. Nah, never ini adalah contoh negative expression. Never had she seen such noisy children. Nah, di sini kan subjeknya she ya, tetapi terjadi inversi. Seldom ini negative expression. Never seldom was he as happy as at that moment. Subjeknya he. Nah, kalau kita perhatikan di sini, subjek verb tetap harus berkesesuaian ya. Ketika jamak juga harus jamak, ketika tunggal juga harus tunggal. Meskipun di situ terjadi inversi atau pertukaran atau perputaran ya. Perpindahan posisi ya, sisi lagi. Nah, ini. Kemudian make a verb agree after certain strange word. Jadi setelah beberapa kata-kata tertentu ya, seperti halnya di sini kita kategorikan yang menjadi someone, somebody, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing ya. Everybody, everyone, everything, itu semua menjadi kalimat atau menjadi strange word ya. Strange word artinya kata-kata yang asing begitu ya, yang sering menjadikan subjeknya itu tunggal ya, dianggap tunggal. Jadi maka kalau subjeknya tunggal ya tentu verbnya harus tunggal ya. Jadi kalau Anda ingat itu sane ya, sen. Ini sen itu singkatan dari somebody, someone, something, anybody, anything, dan seterusnya. Itu yang bisa menjadikan verb itu tunggal ya. Contohnya misalkan di situ ada kata each ya. Each child needs a book. Ya, di situ kan ada kata each ya, makanya dianggap itu tunggal ya. Needs. Kemudian contoh yang lain, barangkali kita perlu melihat yang lebih ya. Ada everybody, somebody, nobody, ya semua itu dianggap tunggal. Each member. Oke, maka ada S ya. Everybody needs, somebody is knocking, does anybody wants, dia pakainya does ya. Nobody in this room has ya, pakainya has. Kenapa? Karena nobody itu tunggal, dianggap tunggal ya. Oke, selanjutnya kita coba summary bahwa yang namanya kalimat itu ya harus sesuai ya antara subjek dengan verbnya. Kalau subjeknya singular, maka verbnya juga perlu singular dan seterusnya ya, tadi yang sudah kita bahas. Anda mungkin bisa mencermati lebih lanjut. Baik teman-teman, kita akan coba lanjutkan ya materi berkaitan dengan advantages, disadvantages. Secara singkat saja saya akan menjelaskan ini. Yang namanya advantages, disadvantages essay ini adalah jenis atau tipe ya, tipe teks yang sering muncul dalam kehidupan. Misalkan Anda membaca sebuah berita atau artikel ya, kadang ada artikel yang tipenya menggunakan tipe advantages, disadvantages. Artinya di situ Anda akan melihat penjelasan ya berkaitan dengan sesuatu, membawa manfaat dan juga membawa ketidakmanfaatan. Tentu banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kemanfaatan
dan juga ketidakmanfaatan. Oke, contohnya dan struktur dari teks esai ini seperti apa ya? Kita coba lihat. Nah, di sini ada contoh advantages and disadvantages of living abroad. Ini Anda bisa lihat di buku Step Up ya, contohnya di sini ada. Nah, di situ setiap ketika Anda menulis sebuah esai itu kan mesti diawali dengan introduction ya, atau sebuah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu mesti akan mencakup sesuatu yang akan dibicarakan lebih ya, makanya ada topic sentence, kemudian juga ada supporting sentence, ada juga concluding sentence. Nah, ini adalah contoh paragraf yang mengandung unsur advantages and disadvantages. Contoh ya di situ ya, nowadays taking a year out to live or study abroad is becoming increasingly popular. Jadi sekarang ini tinggal di luar negeri untuk belajar atau mungkin bekerja itu adalah sesuatu yang populer ya, umum ya. However, there are both pros and cons to deciding to do this. Let's begin by looking at the advantages of moving away. One of the main positive of heading overseas is that it broadens your horizons ya. Secondly, moving abroad can lead to better quality of life. Di situ ada advantages-nya ya. Advantages meskipun ada pro dan kontra, tapi di sini di awal disebutkan tentang advantages-nya. Yaitu yang pertama ada positif ya. Broaden horizon. Manfaatnya untuk memperluas wawasan. Kemudian yang kedua moving abroad can lead a better quality of life. Juga bisa untuk meningkatkan atau memacu better quality of life. Turning to the other side of the argument, ya, culture shock is major problem. Nah, ini adalah contoh disadvantages-nya. Turning to other side of the argument, artinya apa? Bertolak belakang atau ya bertolak belakang dengan argumen di atas bahwa culture shock itu adalah sebuah problem. This often leads to homesickness and in some cases a sense of isolation. Another issue is that it can be difficult to start a new life from scratch. Jadi susah ya kalau kita mengawali hidup atau memulai kehidupan baru di luar negeri kalau Anda memang belum pernah sama sekali. Kemudian ada concluding sentence. Personally, I believe the benefit in terms of personal growth eventually outweigh any negative. Jadi di sini concluding sentence-nya lebih cenderung mendukung ya advantages-nya daripada disadvantages-nya. Nah, ketika Anda menulis sebuah paragraf ya yang isinya advantages dan disadvantages, ini bisa menjadi model atau menjadi contoh ya ketika Anda mau menulis itu. Dan tugas seperti biasa nanti akan ada latihan bagaimana kita mau menuliskan paragraf 150 kata maksimal, tapi ya tidak strict banget ya, boleh lebih sedikit lah ya. 150 kata itu berkaitan dengan advantages and disadvantages, sesuatu yang Anda ingin tulis, topik macam apa saja Anda bisa tuliskan di situ. Okay, thank you very much for today's lessons of your attention and participation. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan topik yang juga menarik lagi ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.